dan semuanya berhak memberi masukan, tapi pengurus berhak memfilter semuanya. Seperti itu, Mas Aka. Mungkin dari setiap sepak terjang Anda sampai menjadi komisioner, di situ kan pasti ada percecokan. Iya. Dari anggota maupun dari sang ketua. Mungkin apakah di situ ada atau sangat sejahtera? Tidak lah. Kalau kita berjalan mulus kan nggak enak. Semua kan harus ada permasalahan, harus ada problematika yang memang harus dipecahkan di situ. Kalau di angkatan saya sendiri mungkin ada gap sama anggota. Tapi gimana pun juga seorang pemimpin kita harus mengetahui permasalahan yang di bawah. Kalau kita berbicara struktural, yang di atas ini bukan semena-mena. Bukan berarti dia tidak mau menoleh ke bawah untuk melihat kondisi gimana sih di bawah itu gimana. Makanya dari situ kita melihat permasalahan. Ya mungkin nggak saya sebutkan namanya, mungkin ada permasalahan. Sepele lah masalahnya. Ada yang masalah gini. Ya, disitulah seleksi alam menurut saya. Kalau saya punya kesimpulan sendiri, itulah seleksi alam. Masalah gini itu apa? Masalah gini? Atau anaknya itu gratis, atau anaknya itu kurang bisa diajak merangkul atau gimana? Jadi masalah gini itu mungkin kayak permasalahan dua elemen, dua orang yang beda frekuensi. Masih circle-an. Circle. Lebih tepatnya bukan circle sih, kayak ada permasalahan individualis. Kalau berbicara tentang orang yang apatis, di Matek terus sendiri di angkatan saya, gimana pun juga kita kan ngomong kekompakan, kesolidaritas. Kalau di elektro sendiri ada kelas pagi dan kelas sore. Gimana pun juga kita harus corok kasarnya ngendek lah, kita menghargai yang sore karena mereka yang kerja. Untuk mengajak yang apatis ini bisa berkontribusi penuh, bertotalitas penuh di himpunan, mengabdi. Nah dari situ kita itu masuk, menyuluh, kayak penyuluhan itu masuk di kelas sore setelah maturnya dosen siapa itu kita masuk kelas sore, kita ada program kayak gini. Dan itu terus saya lakukan. Ya alhamdulillah dari anak sore yang mungkin secara presentasi itu kalau 100% presentasi, anak sore yang awal mulanya 90%, 80% mungkin apatis itu menurun. Cuma menurunnya nggak banyak. Seperti itu. Mas Aka. Seperti itu. Mungkin dari pemimpin Anda tidak mempunyai pandangan. Tidak mempunyai pandangan. Tetapi tokoh orang Indonesia siapa yang Anda sukai atau menjadilah saya ingin menjadi orang itu. Kan pasti setiap orang ada. Terinspirasi gitu ya. Seperti itu. Kalau tokoh sih terinspirasi banyak. Yang penting dia tidak dari partai. Kebetulan juga bukan sering sih, terkadang kalau gabut banget, bingung di YouTube delok apa, itu kan delok lawyer. Dan mungkin tokoh lawyer kan banyak, ada yang dari partai, ada yang dari sini. Tapi kalau kayak saya melihat orang lawyer dari partai itu seakan dia itu tidak menunjukkan arti independensi. Tetap dia itu kembali kepada aturan partai. Kalau benar-benar nyol, saya terinspirasi itu sama Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung dan juga kalau berbicara tentang keagamaan itu mungkin ya Cak Nun, ada yang dengarnya Sujiwo Tejo. Cuman terkadang itu habis dengar itu lupa kalau nggak diaplikasikan, itu hanya sebagai bahan kita itu edukasi, mengerti aja topik apa yang mereka perbincangkan, seperti itu kan. Ngomong-ngomong idola yang disebutkan tadi salah satunya Rocky Gerung. Iya. Rocky Gerung kan oposisi sejati. Iya, oposisi melawan gitu. Mungkin bisa disebutkan sebagai Machiavelli ya. Apa itu Machiavelli? Sebuah filsuf di Yunani, Machiavelli. Mungkin kan di situ kan Rocky Gerung seperti ingin memberi informasi bahwasanya istana itu ada keburukan. Istana itu ada kejelekan. Kayaknya Anda juga suka Rocky Gerung juga ini, terinspirasi juga ini. Mungkin bukan di Rocky Gerungnya sih, mungkin dari cara pemikirannya juga. Karena pemikirannya begitu aktif juga di situ. Jadi kalau Bung Rocky pernah mempelajari suatu bidang ke arah kayak filsuf itu tadi, saya nggak terlalu mempelajari bidang itu. Kalau berbicara tentang hal yang dipelajari itu lebih suka kepada hal pendidikan. Intinya sinkron pada kondisi saat ini. Jadi kalau Bung Rocky pernah mengatakan istana itu kan videonya kan juga banyak lah. Jadi kadang kan nggak lihat gitu. Jadi Rocky itu yang saya masukkan itu kan terkait cara dia mengkritik, terkait cara dia melihat suatu objek itu sangat akurasi banget gitu.
Dan mungkin beberapa netizen ada yang nggak suka karena dia itu terlalu radikal dalam mengeluarkan statement. Tapi saya rasa itu akurasi banget dan itu benar kalau kita pakai logika lagi karena dia juga membaca dari filsuf. Mungkin dia berpikir karena ada angin yang berlalu. Nah, seperti itu mungkin lebih tepatnya ya. Biar kantong kosong dunia. Ngomong-ngomong pemimpin lagi, mungkin pemimpin kan harus butuh dikritisi. Iya. Tapi kan lebih baik dikritisi daripada dibenci. Iya. Kan sebagai tolak ukuran. Kita sebagai pemimpin kadang juga diam. Kita melakukan kesalahan, kita diam. Itu pemimpin ya? Enggak, orang yang mengkritisi. Orang yang mengkritisi. Itu diam. Itu bentuk orang tidak sayang kalau ada pemimpinnya. Iya. Tapi bila mana ada pemimpin, dia mau mengkoreksi, dan apalagi pemimpin itu langsung Iya. bisa diobservasi dalam pikirannya bahwasanya, oh iya kita salah. Sekarang pemimpin kan gini, tidak ada yang pernah mengatakan saya salah. Selalu mencari argumen bahwa saya itu benar. Iya. Mungkin selalu dari pemimpin-pemimpin Indonesia terdahulu sampai sekarang nggak pernah ada yang minta maaf. Pasti demagog itu banyak sekarang. Iya. Mungkin para kurcaci-kurcacinya yang akan selalu membenarkannya. Padahal yang salah itu orang yang berkata, tapi orang tidak berkata itu yang membenarkan. Kan singkat kata buzzer. Iya. Katanya buku di Zara Ramli itu bicara buzzer RP. Buzzer RP. Rupiah. Ngomong-ngomong itu langsung kita sambut pautkan dengan topik yang hangat ini. Oh, yang lagi membumi di Indonesia ini. Sampai dulu zaman reformasi terbentuknya sampai zaman sekarang Iya. selalu menjadi dirong-rong tikus. Katanya Gus Dur, lumbungnya sudah Dipecah. Bukan tikusnya lagi, tapi rumahnya. rumahnya sudah dikuasai oleh tikus. Sampai mana partai-partai sudah ditaklukkan. Apakah pemimpin itu tidak diajari di kaderisasinya? Mungkin Pak Jokowi belum pernah di kaderisasi PDI. Kaderisasi pemimpinan itu kan perlu juga di setiap organisasi, di setiap partai atau di lain-lainnya. Mungkin juga bertentangan dengan ketua umum, bukan ketua umum ya mungkin ya, ketua KPK. Iya. Firly. Firly sekarang. Ya. Yang mantannya juga dari Kapolri. Jadi langsung saya jawab ya. Jadi kalau ada kalimat pemimpin itu nggak mau disalahkan. Ya kalau aku pengalaman jadi pemimpin, ya memang ketika ada sebuah kritikan tapi kalau dia nggak ngasih solusi, itu memang pedas banget gitu. Tapi bingung, kadang dia bingung. Tapi kalau dia kritik, meskipun tidak ngasih solusi, tapi aku kalau bisa mecahkan solusi itu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa mecahkan, terus solusinya gimana? Terkadang kita itu tidak memecahkan sebuah, tidak mengabaikan kritikan tersebut lah, mengabaikan, lebih tepatnya mengabaikan. Terus si kritik itu malah dia itu mempunyai sebuah pemikiran tadi, ini apa ini kayak gini, ini apa kayak gini, malah menjadi sebuah terbang-ambing seperti itu. Terus juga kalau kita berbicara tadi yang saya tangkap Jokowi ya, gimana ya? Kita kan mahasiswa ya. Jokowi sama Firly. Firly. Apa bedanya? Banyak persamaannya. Kalau Jokowi itu kan sekarang ada tugas partai, dan dia juga presiden kalau katanya Bung Robi. Sebenarnya itu dia itu presiden untuk menjalankan otoritasnya, atau mungkin dia itu ada tugas di PDI, dia itu presiden. Kalau nggak salah pernah dikritik juga sama Bung Robi, mungkin teman-teman juga bisa melihat lah dari jendelanya dia, wah dia itu kayak masih ada tugas gitu di partai. Memimpin kan harusnya kan bisa memposisikan diri, ya sepenuhnya menjalankan tugas di presiden, bukan dia ada tugas lagi di partai seperti itu. Terus juga kalau kita berbicara Firly, Ya. ketua KPK sekarang yang lagi membumi, dia
mengadakan sebuah TWK, tes wawasan tes kebangsaan. wawasan kebangsaan. Karena saya rasa KPK itu independensi, banyak kritikan muncul. Seharusnya independensi. Seharusnya. Tapi sekarang sudah beda lagi. Seharusnya. Tapi sekarang itu sudah nggak seharusnya. Kan dari 1.300 Pegawai. pegawai KPK hanya 75 yang dikeluarkan atau dalam tanda kutip tidak lolos karena Taliban. Oh, Taliban itu. Iya. Pro khilafah. Tidak tahu, saya tidak menyangkut agama mana, pro agama mana kan. Iya. Kan namanya juga namanya Pancasila. Dalam tertuang dalam poin pertama kan Tuhanan yang Maha Esa. Mungkin di sana apa sih kejanggalan hingga Pak Firly memecat 75 pegawai tersebut? Apakah di 75 pegawai tersebut itu memang otaknya dungu? Atau memang tidak Pancasilais? Atau mungkin orang ateis? Atau bagaimana? Kalau menurut saya sendiri, Iya, menurut Anda? kalau Firly itu mecat 75 pegawai, 75 pegawai KPK yang saat ini menjadi kayak terombang-ambing nasibnya, itu dia itu menduduki kedudukan strategis, krusial banget di KPK. Penyidik, ada Novel Baswedan dan beberapa teman-temannya itu, dia itu lagi menyidik sebuah kasus besar di Indonesia. Itu saya rasa itu sangat rugi ketika kasus itu tidak segera diselesaikan. Malah sekarang dia ada kayak TWK, dan gak lolos dan gini. Karena saya rasa TWK itu bukan TWK ya, lebih tepatnya nama-nama 75 ini seakan-akan sudah diskenariokan. Jadi seakan mereka itu ada klarifikasi dari salah satu pegawai KPK waktu itu. Dia berbicara bahwa kok nama saya itu di atas, ada apa? Itu gimana? Berarti kan semua itu sudah terschedule rapi untuk bisa mengoreksi orang-orang ini. Kalau dikuasai orang ini terus bisa kita itu nggak aman. Itu kan ada rahasia perusahaan kalau katanya Gus Dur itu.